Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Berikut anggota kelompok kami. Aliran Murji'ah. Murji'ah merupakan aliran teologi Islam yang netral atau menangguhkan dan memberi pengharapan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Munculnya aliran ini pada mulanya ditimbulkan oleh persoalan politik, kemudian akhirnya berkembang menjadi persoalan teologis. B. Aliran Jabariyah. Jabariyah adalah sebuah ideologi dan sekte bidah dalam hal kaidah yang muncul pada abad kedua Hijriah di Khurasan. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Al-Murji'ah adalah golongan yang terdapat dalam Islam yang muncul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. Ini tercermin dari ajaran yang bertolak belakang dengan Khawarij. Pengertian Murji'ah sendiri berasal dari kata arja'a, yaitu menunda ataupun menangguhkan atau juga menangguhkan penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi mereka tak mengkafirkan seorang muslim yang berdosa besar, sebab yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim sekalipun berdosa besar dalam kelompok ini tetap diakui sebagai muslim dan punya harapan dan kesempatan untuk bertobat. Secara garis besar, ajaran pokok-pokok Murji'ah adalah: yang pertama, pengakuan iman cukup hanya dalam hati. Jadi, pengikut golongan ini tidak dituntut membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Ini merupakan sesuatu yang janggal dan sulit diterima kalangan Murji'ah itu sendiri, karena iman dan amal perbuatan dalam Islam merupakan satu kesatuan yang harus selaras dan berkesinambungan. Yang kedua, selama meyakini dua kalimat syahadat, seorang muslim yang berdosa besar tidak dihukum kafir. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditangguhkan, artinya hanya Allah yang berhak menjatuhkannya di akhirat. Tokoh utama golongan ini ialah Hasan bin Bilal Musni, Abu Salat Saman, dan Dirar bin Umar. Dalam perkembangan selanjutnya, golongan ini terbagi menjadi kelompok moderat, dipelopori oleh Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa para ahli hadis. Sementara kelompok ekstrem dipelopori oleh Jam bin Safwan. Adapun kaum Murji'ah terbagi menjadi dua golongan, yaitu: 1. Murji'ah moderat, berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, melainkan akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang telah dilakukan, dan ada kemungkinan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosanya tersebut. Perihal iman, Murji'ah moderat berpendapat iman adalah pengetahuan dan pengakuan akan segala yang datang dari Allah. Bahkan iman tidak memiliki sifat bertambah ataupun berkurang, dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam hal keimanan. 2. Murji'ah ekstrim, berpendapat setiap muslim yang beriman kepada Allah dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan, dia tidak dikatakan kafir, karena iman dan kafir tepatnya di dalam hati, bukan pada bagian lain dari tubuh manusia. Sekalipun seseorang itu menyembah berhala bagi Allah, orang itu tetap seorang yang sempurna keimanannya. Jabariyah adalah sebuah ideologi dan sekte bidah di dalam akidah yang muncul pada abad kedua Hijriah di Khurasan. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Tokoh utamanya adalah Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Menurut Asy Syahrastani,
548 Hijriah atau 1153 Masehi, Jabariyah adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah. Artinya, manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Keyakinan Jabariyah bertolak belakang dengan keyakinan Qadariyah, namun keduanya dikatakan menyimpang dari akidah Ahlussunnah yang berada di pertengahan. Karena menurut akidah Ahlussunnah mengenai takdir bahwa setiap manusia memiliki pilihan dan kebebasan dalam menentukan kehendak. Manusia diperintahkan untuk berusaha, yakni perintah berbuat baik dan dilarang berbuat kejahatan. Dijanjikan pahala atau diancam siksa atas konsekuensi dari perbuatannya. Sementara apapun yang akan dilakukannya sudah ditetapkan atau telah ditulis di dalam takdirnya, yang mana setiap makhluk tidak pernah mengetahui bagaimana takdirnya, baik atau buruk, kecuali setelah terjadinya berlakunya takdir itu. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.